Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kepribadianmu di mata orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Oke, mari kita lihat di sini ya. Seperti apa sih kepribadianmu di mata orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu? Orang-orang yang pernah mengenalmu ya, orang-orang yang pernah berinteraksi dengan dirimu. Seperti apa kepribadianmu di mata mereka ya? Mari kita lihat di sini energinya. Sekedar informasi ya guys ya, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu ya secara personal, kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, di sini ada Two of Pentacles, ada Ace of Swords, ada Two of Cups, ada Knave of Cups, ada the Wheel of Fortune, ada the World, ada the Fool, ada Two of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, seperti apa kepribadianmu di mata orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya? Oke guys, di sini sepertinya orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya, itu melihat kamu sebagai pribadi yang cukup terbuka ya kepada mereka yang sudah mengenal dirimu ya guys ya, yang mana kamu ini sepertinya bisa diajak berbicara ya, bisa diajak berkomunikasi dan berinteraksi sesuai dengan keperluan ya. Jadi apa yang mereka tanyakan atau apa yang mereka ingin tahu itu selalu bisa mereka ketahui kalau mereka berbicara langsung sama kamu atau ketika mereka menanyakannya ke kamu, jadi kamu itu bisa merespons gitu ya, atau memberikan jawaban sesuai dengan apa yang mereka tanyakan gitu ya. Jadi kamu ini di mata mereka sebagai pribadi yang cukup terbuka ya, cukup terbuka tetapi tidak terlalu terbuka. Jadi kamu itu kayak ngerem atau otret atau kayaknya disiplin juga gitu ya dalam bercakap-cakap ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang mana tidak bisa mereka tembus gitu ya. Jadi kamu ini berkomunikasi sama orang tuh apa adanya ya, to the point. Jadi nggak terlalu lancar ke story-story yang mungkin saja itu secret atau bersifat personal atau privacy gitu ya. Tapi kalau kamu sudah percaya sama seseorang, kamu bisa membuka cerita kamu melebihi itu gitu ya. Tapi secara general kamu ini cukup terbuka, di mana kamu ini kalau misalnya ditanya orang itu kamu jawab gitu. Jadi nggak cuma diam-diam aja ya. Dan kamu ini merespons mereka dengan baik ya, sehingga mereka merasa bahwa kamu adalah orang yang cukup bisa diajak berkomunikasi dengan baik ya, dan bisa berinteraksi dengan baik pula. Nah, seperti itu. Dan di sini mereka melihat kamu sebagai pribadi yang netral juga ya. Jadi kalau mereka bercerita kepadamu ya tentang si A, tentang si B gitu. Jadi kamu ini nggak langsung ngomentarin gitu ya, apalagi ikut-ikutan ngejelekin atau ngata-ngatain gitu. Kamu lebih banyak diem
mendengarkan ya. Walau terlihat pasif tapi sebenarnya kamu tuh aktif ya, aktif dalam mendengarkan ya. Jadi kamu ini tidak gampang terpengaruh atau tidak gampang terprovokasi orangnya ya. Itu pribadi kamu di mata orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Jadi kamu ini orangnya memiliki pribadi yang netral ya. Jadi nggak ikut sini, nggak ikut sana, tidak berpihak sama si A, tidak berpihak sama si B, atau tidak berpihak sama lawan bicara kamu. Kamu cukup mendengarkan saja dan mengamati ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di sini lagi ya guys ya, kepribadianmu di mata orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Kamu ini termasuk orang yang cekatan ya guys ya. Kamu terlihat sebagai pribadi yang aktif dan energik walaupun kamu tidak terlalu banyak cerita atau tidak terlalu banyak omong, tapi aksi kamu ini sudah menunjukkan bahwa kamu ini memiliki karakter yang kuat, di mana kamu ini orangnya energik ya. Kamu cepat tanggap juga ya, cepat memberikan respons kepada lawan bicara kamu gitu ya guys ya, sehingga mereka nggak perlu berlama-lama nungguin kamu atau terlalu bertele-tele, kamu pun nggak suka. Kamu orangnya to the point gitu ya, langsung kamu mau apa yang kamu inginkan gitu ya, kamu langsung kamu kasih atau kamu berikan ya. Misalnya mereka nanya informasi tertentu gitu ya, mereka ingin tahu, kamu langsung kasih tahu informasi secara to the point gitu ya, selesai gitu. Jadi kamu nggak yang berbelok sana sini atau bercerita muter-muter dulu ya, bikin pusing gitu, nggak ya. Jadi kamu langsung aja, orangnya to the point ya. Dan di sini kamu terlihat sebagai pribadi yang ceria dan penuh dengan semangat ya. Walaupun kamu ini tidak banyak bicara ya, tapi kamu lebih banyak aksi atau take action gitu ya guys ya. Sepertinya di antara kamu ini lebih suka jalan-jalan atau lebih suka beraksi ya, melakukan pergerakan-pergerakan praktek gitu ya, ketimbang teori atau banyak omong gitu ya guys ya. Jadi kamu ini orangnya apa adanya dan berbicara seperlunya saja ya, sesuai dengan keperluan atau kebutuhan dari pembicaraan yang kamu dan orang tersebut lagi bicarakan. Jadi pembicaraannya itu tidak melenceng kemana-mana gitu ya, kamu fokus sama satu tema tertentu yang sedang dibahas, seperti itu ya guys ya. Dan di sini orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu juga memandang kamu sebagai pribadi yang hangat ya guys ya. Kamu tuh welcome sama siapa aja, terlebih sama orang-orang yang sudah kamu kenal ya. Jadi kamu tuh bukan orang yang dingin, walaupun kamu terlihat nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara, tapi kamu ini hangat ya, pembawaannya itu cukup menyenangkan ya, pembawaannya itu adem ya, dan menyenangkan ya, bisa bikin orang betah atau nyaman ketika bersama dengan dirimu ya. Kamu pandai sekali membawa diri, pandai beradaptasi, pandai dalam memperlakukan orang lain juga, memberikan treatment yang orang lain butuhkan gitu ya guys ya. Kamu menjaga banget perasaan orang ya, kamu nggak mau menyinggung orang, atau kamu terkadang jaga-jaga perkataan kamu ya, agar tidak membuat orang lain tersinggung kayak gitu loh guys ya. Karena kamu di sini sepertinya orang yang cukup sensitif dan berperasaan juga ya. Itu kenapa ya empati kamu tuh sangat jalan atau on gitu ya, sehingga kamu ini tahu ya perasaan orang gitu ya. Jadi kamu hati-hati banget ya ketika ngomong sama orang atau ketika memberikan jawaban atau memberikan informasi kepada orang tersebut ya, agar mereka tidak salah kaprah atau tidak salah paham atau tidak merasa tersinggung atau terluka atau tersakiti dengan kata-katamu. Dan di sini kamu bertutur kata dengan sopan, lembut, ramah tamah juga ya. Nah, seperti itulah kepribadianmu di mata orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya guys ya. Oke, kemudian di sini kamu juga orang yang sepertinya siap menawarkan bantuan atau pertolongan ya, kalau ada orang yang memerlukan bantuan kamu ya. Kamu tidak segan-segan membantu orang karena kamu di sini adalah orang yang baik dan terlihat dermawan juga ya guys ya. Kamu bukan orang yang pelit, tapi kamu suka berbagi ya. Jadi kamu di sini suka menawarkan sesuatu ya kepada orang lain gitu, untuk tujuan membantu maksud kamu gitu ya guys ya. Bagus sih ya, yang penting kamu bisa berbijaksana dalam memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang ya. Hanya saja perlu waspada atau hati-hati ya dalam memberikan bantuan,
agar kamu tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain, maka kamu harus membantu orang dengan tepat sasaran ya, dan membantu orang sesuai dengan porsinya ya guys ya, agar kamu tetap balance dan kebaikanmu bisa bermanfaat bagi orang yang memang layak mendapatkannya atau orang yang memang benar-benar perlu bantuan tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada lagi ya, kamu di mata orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, di sini mereka memandang kamu sebagai orang yang polos dan lugu ya guys ya. Mana kamu ini termasuk orang yang tulus ya. Ada beberapa orang yang menyenangi dirimu karena kejujuran kamu. Jadi kamu tuh ngomong apa adanya, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, seperti apa adanya saja gitu ya. Karena kamu memang orangnya otentik, original, apa adanya dirimu gitu ya. Jadi kamu ini bukan orang yang penuh dengan drama atau suka berdrama gitu ya guys ya. Jadi masih ada orang-orang yang sepertinya menyukai karakter polos dan lugunya kamu ini gitu ya. Terkadang mereka merasa tersenyum ya melihat kamu yang begitu lugu, yang begitu polos ya. Yang mana zaman sekarang itu sulit sekali ditemui orang yang jujur dan tulus, yang mana itu ada di diri kamu gitu ya. Dan kepribadian kamu yang terlihat seperti anak kecil, yang mana kamu ini tampak tulus terhadap lawan bicaramu ya, ini terkadang membuat mereka itu jadi terkesan sama dirimu ya guys ya. Hari gini gitu ya masih ada orang yang berperilaku tulus, jarang sekali gitu ya. Jadi ada yang terkesima bahkan kagum ya dengan kepribadian kamu yang begitu tulus dan apa adanya ini ya. Oke. And next di sini kepribadianmu di mata orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ada the world ya guys ya, dimana ada beberapa orang yang merasa bahwa kamu ini juga memiliki kepribadian yang agak tertutup ya. Selain kamu ini bisa memiliki kepribadian yang terbuka ya. Jadi kamu ini tidak bisa terbuka sama semua orang gitu ya guys ya. Ada beberapa hal yang kamu jaga atau ini sebagai bentuk kamu memproteksi privacy atau sesuatu yang bersifat personal gitu ya guys ya, sehingga orang-orang di sekitar kamu ini tidak tahu secara menyeluruh tentang your life story gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kamu tidak kasih tahu atau yang kamu simpen sendiri gitu ya guys ya. Kamu proteksi ya, karena bukannya kamu tidak percaya ya, tapi kamu memang memiliki privacy tersendiri gitu ya guys ya. Sebab kamu tahu gitu ya bahwa zaman sekarang kan udah beda gitu kan. Sekali kamu berucap gitu ya atau sekali kamu ngomong ya, maka perkataanmu itu bisa booming atau viral ya, atau bisa sampai kemana-mana gitu. Jadi kamu lebih banyak menjaga hal-hal yang bersifat privacy ya. Itu kenapa kan kalau kamu terbuka sama orang ya, itu seperlunya aja ya. Selebihnya kamu tetap jaga privacy kamu gitu ya. Di sini mereka merasa bahwa kamu tidak terbuka sama semua orang ya. Justru ada bagian yang kamu tutupi atau ada bagian yang kamu jaga sebagai sesuatu yang bersifat rahasia atau secret gitu ya guys ya, karena ini menyangkut hal yang bersifat pribadi atau personal. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak semua orang ini bisa masuk ke duniamu ya. Sepertinya kamu memiliki dunia sendiri ya guys ya, yang mana tidak semua orang bisa mengetahui kebenaran tentang dirimu secara menyeluruh gitu ya guys ya. Mereka hanya tahu sebagian kecil atau sebagian saja tentang dirimu ya. Selebihnya hanya kamu sendirilah yang paling tahu tentang dirimu, kehidupanmu dan duniamu. Nah, seperti itu. Lalu di sini kamu juga memiliki kepribadian yang sepertinya ini mengesankan ya guys ya. Di mata orang-orang kamu ini memiliki kepribadian yang cantik ya guys ya, yang berkesan atau memberi kesan gitu ya guys ya, sehingga ada beberapa orang yang tidak bisa melupakan dirimu ketika sudah terlanjur mengenalmu ya. Mungkin saja ini adalah mantan-mantanmu kali ya guys ya, atau orang-orang yang pernah dekat sama kamu ya guys ya. Mereka tahu seperti apa dirimu dan karakter-karaktermu yang sepertinya membuat mereka ini sulit untuk melupakan kamu ya guys ya. Ada karakter-karakter kamu yang menonjol, yang mana di sini membuat mereka merasa bahwa kamu ini adalah orang yang unik dan antik ya, dimana kamu memiliki karakter yang mengesankan, cara bicaramu ya, cara bercandamu ya, atau
cara kamu memperlakukan orang lain yang sulit sekali untuk dilupakan oleh mereka ya. Jadi mereka itu kayak terkesan lah dengan perilaku kamu selama ini gitu ya. Jadi kamu ini memiliki kepribadian yang menyenangkan dan mengesankan di mata orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Oke. Dan di sini lagi kamu juga memiliki kepribadian yang luwes dan fleksibel ya guys ya. Dimana kamu ini orangnya mudah diajak bekerja sama dan mudah untuk diajak berkomunikasi, berinteraksi, dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya ya. Kamu bukan tipe orang yang keras kepala dan egois ya. Jadi kamu ini masih bisa diajak untuk sama-sama membangun suatu pekerjaan atau membangun bagian-bagian kehidupan bermasyarakat ya guys ya. Karena kamu di sini memiliki karakter yang sangat fleksibel ya. Artinya kamu ini adalah orang yang gampang diajak bekerja sama ya. Jadi kalau misalnya kamu diajak dalam suatu tim ya, maka tim tuh kayaknya rebutan untuk memilih kamu gitu loh guys ya. Sepertinya di antara kamu ini ada yang jadi rebutan orang-orang ya. Mungkin semasa waktu sekolah dulu ya, ketika kamu masuk suatu grup gitu ya guys ya, mungkin karena kelebihan yang kamu miliki, karena keterampilan yang kamu punya ya, itu bikin orang menginginkan kamu masuk ke dalam grupnya atau timnya ya. Dan di sini kamu ini orangnya gampang diajak kerjasama ya, jadi orang suka gitu loh guys ya. Kepribadian kamu yang begitu sosial ya, kamu memiliki jiwa sosial yang tinggi, ini membuat orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ini menganggap kamu sebagai orang yang gampang untuk diajak bekerja sama ya guys ya. Sehingga mereka menganggap bahwa kamu ini adalah orang yang dapat diandalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu ini juga termasuk andalan dari beberapa orang yang pernah terkoneksi dengan dirimu. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Air Signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energy itu berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada welcoming happiness. Divine love is manifesting in me, through me, and around me. It attracts all that I need for the benefit of my soul. As I work to increase my inner light, I evolve into an emanation of love and joy. Today, I reap and welcome the happiness and beauty of all that I have sown. Selamat datang kebahagiaan, di mana di sini pesannya buat kamu. Tetaplah berbahagia dan tetaplah menjadi dirimu sendiri, karena mereka mengenalmu sebagai kepribadian yang memiliki inner beauty yang sangat menarik di mata mereka. Sehingga itu membuat dirimu berkesan di mata mereka. Oleh karenanya, ada beberapa dari mereka yang pernah terkoneksi dengan dirimu sampai hari ini tidak bisa melupakan kamu ya guys. Oleh karena itu, tetaplah pancarkan energi kebahagiaan. Karena semakin kamu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri dan kehidupanmu, maka itu membuat energimu semakin hari semakin baik, dan itu membuat karakter kamu semakin powerful atau kuat di mata orang lain ya guys, terutama di mata orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Di sini kebahagiaanmu akan menarik hal-hal yang kamu butuhkan di dalam kehidupanmu. Jadi kalau kamu memerlukan beberapa hal di dalam kehidupanmu, semuanya akan bisa masuk ke dalam kehidupanmu ya, manakala kalau kamu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri dan dengan kehidupanmu. Kebahagiaanmu adalah magnet untuk menarik hal-hal yang baik untuk masuk ke dalam kehidupanmu ya guys. Jadi mulai sekarang berusahalah untuk berbahagia dan tetaplah berbahagia, selalu tersenyum, bersemangat, dan tetaplah menjadi dirimu sendiri apa adanya. Tingkatkan kualitas self-love-mu. Mencintai dirimu sendiri adalah awal dari pembentukan kebahagiaan yang ada di dalam kehidupanmu.
untuk bisa berbahagia, mendapatkan kebahagiaan, itu dimulai dari dirimu sendiri yang bisa menciptakan kebahagiaan itu. Bekerjalah dengan cahaya yang ada di hatimu untuk bisa meningkatkan taraf kualitas kehidupanmu. Libatkan rasa cinta, rasa kasih, dan rasa bahagia dalam setiap apa yang kamu kerjakan dan dalam setiap aktivitas keseharianmu. Karena itu akan membantu kamu untuk mendapatkan mood atau suasana hati yang lebih baik, yang mana itu akan membuat kamu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Sambutlah kebahagiaan dengan sukacita. Jangan biarkan kesedihan membuat kebahagiaanmu menjadi sirna. Karena orang-orang melihat dirimu yang menawan dan elok itu karena mereka melihat adanya senyum dari kebahagiaan yang kamu rasakan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya!